satu hal lagi yang sebenarnya harus jadi perhatian yaitu soal kejiwaan. Ini juga penting nih secara psikologis gitu, dan ini bahkan tidak termonitor gitu. Saya rasa nggak ada di program pemerintah yang membahas tentang bagaimana membentuk anak gitu ya, siap dalam kehidupan sosialnya. Seorang anak kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Korban ditemukan oleh warga yang melintas dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat melakukan olah TKP, polisi juga menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama, itu lepas dia tinggal di kampung, kayaknya dengan dia punya oma ini sudah tua. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku prihatin. Gus Ipul menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan layak bagi warga miskin. Kasus anak atau remaja yang mengakhiri hidupnya menjadi perhatian serius. Bagi Anda yang mengalami krisis emosional, bantuan tersedia melalui layanan kesehatan mental dan hotline pencegahan bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di The Comment. Suasana hari ini agak bukan agak lagi ya. Kita Indonesia bahkan ya, Indonesia harusnya berduka dengan berita yang baru saja kita sajikan tadi, bagaimana seorang anak SD usia 10 tahun dia memilih ya, bahasanya itu memilih mengakhiri hidupnya hanya karena merasa menjadi beban ekonomi keluarga dengan permintaan sebuah buku dan pena yang tidak bisa dituruti oleh orang tuanya. Kita akan membahasnya bersama Mas Andri di studio. Mas Andri, kita ini sangat berduka ya. Kita pertama kita turut berduka juga buat keluarga. Kita menyatakan berduka, menyatakan empati yang terdalam atas kasus ini ya. Tapi ini kasus yang harusnya benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi negara gitu ya. Karena bagaimana mungkin seorang anak kecil gitu berusia 10 tahun bisa, kita sebutnya memilih tadi katanya ya, memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Artinya dia punya pertimbangan-pertimbangan lain tuh di belakang itu. Pertimbangannya kan karena orang tuanya tidak bisa beli buku, tidak bisa beli pena buat dia, bagaimana menghidupi keluarganya, bagaimana makan sehari-hari, sementara dia punya adik gitu kan, bagaimana adik-adiknya nanti hidup, bagaimana adik-adiknya nanti sekolah, ya kan. Terus kemudian dia terpikir, ya udahlah gitu, daripada saya menjadi beban, ya udah lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Itu kan miris gitu Mas. Maksudnya ini apa? Kalau gitu? menurut saya ini posisinya si anak ini bukan permintaan dia yang pertama yang dalam tanda kutip akhirnya tertolak, yang tidak dikabulkan ya sama orang tuanya memang. Dan ini adalah mungkin anak sekarang akumulasi dari permintaan-permintaan yang selalu ditolak, dan dia melihat keadaan juga bagaimana kondisi orang tuanya mungkin ya kan, dan akhirnya memilih jalan yang tidak kita harapkan ya kan. Iya. Dan berapa sih harga buku? Berapa sih harga pena gitu? Kalau untuk kita yang di kota besar mungkin ya, itu mungkin nggak seberapa gitu. Itu bukan permintaan yang bukan permintaan yang wah gitu. Dia nggak minta sepatu, dia nggak minta tas yang bagus ya. Kalau di berita-berita itu kan permintaannya senilai nggak lebih dari 10.000. Nah itu loh maksudnya. Artinya di sini
jika sampai terjadi apa namanya, ya oke, orang tuanya nggak mampu, tapi kayaknya memang kalau dilihat dari situasi tempat tinggalnya tadi, Iya. sepertinya juga jauh dari tetangga ya, agak sedikit berjarak dengan tetangga. Berjarak dengan tetangga, dengan kondisi yang juga seadanya ya. Ya, tapi nggak tahu juga apakah itu juga diperburuk dengan memang menjaga jarak dalam pergaulan. Iya. Akhirnya tetangganya juga tidak bukannya tidak mau peduli, tapi mungkin juga tidak tahu juga atas kondisi keluarga itu, ya kan? Iya. Memang Ya banyak kemungkinan sih ya, di dalam kasus ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi ada keterangan dari salah satu tetangga ya, salah satu tetangga sepertinya agak sedikit dekat ya, karena agak memperhatikan kondisi si anak ini. Dan beberapa berita kan juga menyebutkan bahwa si anak ini memang terlihat murung dalam beberapa hari, dari nggak sekolah, nggak mau berangkat sekolah ya, dengan alasan sakit kepala, terus akhirnya atau mungkin dia lapar atau gimana bisa gitu jadi. kan, yang memang kurang Bisa makan jadi. atau apa gitu. Tapi di saat pemerintah, di saat negara gembar-gembor tentang mengentaskan kemiskinan, inilah. ternyata memang masih ada Ya, gitu. di satu sisi memang Masyarakat kemarin di kan Indonesia disebutkan ya. di bawah garis kemiskinan bahkan. Nah, ini yang menariknya adalah ini kan kejadian di Kabupaten Ngada, Mas. Ya. Di Kabupaten Ngada itu, Nah ini sering terjadi di Kabupaten Ngada. iya, kan? tapi kemarin itu sempat mengatakan bahwa di Kabupaten Ngada data kemiskinan itu turun katanya. Iya. Dari angka, sebentar, ini ada angkanya. Data kemiskinan di Kabupaten Ngada itu diklaim turun dari 12,06% pada tahun 2023 menjadi 11,87% di 2024. Ini tahun 2024 ya. Nah ini jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 20.570 jiwa. Ya mungkin bagian dari itu ya. Iya. Nah itu pun masih disebut sebagai fenomena gunung es loh ini, kasus ini ya. Ya, artinya mungkin banyak anak-anak lain di sana yang memang kekurangan, yang memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dia untuk belajar, gitu ya Mas ya. Jangankan kita bicara belajar gitu, kita bicara kebutuhan sehari-hari, makan, ya kan, kebutuhan gizinya gitu ya, yang belum terpenuhi, sehingga ya ini menjadi perhatian betul ini Harus harusnya jadi perhatian. bagi Yang ingin saya tekankan di pemerintah sini dan Mas Andri, negara. angka klaim angka kemiskinan turun di Kabupaten Ngada dan nggak kata tahu siapa mungkin di itu? daerah-daerah yang lain ya. Klaim angka kemiskinan turun ini jangan cuma jadi angka-angka doang gitu, ya kan? Iya. Oke, berhasil menurunkan angka kemiskinan, tapi nyatanya pemerintah daerah itu nggak turun ke bawah, akhirnya nggak tahu situasi di bawah seperti apa, masalahnya masyarakat, masalah warganya seperti apa, apakah mereka bisa makan sehari-hari atau enggak kan gitu kan. Itu yang harus beneran dicek, jangan hanya melulu pada angka-angka kalau menurut saya seperti itu. Berbicara tentang apa kebutuhan fisik ya, makan, terus kemudian sandang, papan gitu ya. Itu memang jadi hal yang utama gitu. Tetapi satu hal lagi yang sebenarnya harus jadi perhatian yaitu soal kejiwaan. Ini juga penting nih secara psikologis gitu, dan ini bahkan tidak termonitor gitu. Saya rasa nggak ada di program pemerintah yang membahas tentang bagaimana membentuk anak gitu ya, siap dalam kehidupan sosialnya. Tapi ada kaitan sama itu tadi, ya mungkin setelah kejadian ya, baru para pejabat ini ngomong. Nah kita lihat